Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat malam semuanya. Pioner Indonesia, P-Network, tetap semangat. Pada malam ini saya akan bahas mengenai token P-Network pasca pembakaran koin. Ya, tentunya dengan burning melakukan pembakaran koin, P-Network itu akan efek memompa harga Bitcoin di saat posisi bearish atau posisi stagnan. Market tidak begitu bearish lagi, sudah mulai sedikit demi sedikit merangkak naik, walaupun masih masa konsolidasi. Tentunya tetap optimis para pioner P-Network. Jangan pernah termakan isu dari puder-puder yang membuat harga semakin anjlok. Tetap optimis. P-Network siap gelar pembakaran koin besar. Begini dampaknya pada harga Bitcoin. Jadi Bitcoin ketika melakukan burning, teman-teman, itu akan memompa harga, sehingga harga ini akan sedikit melonjak ya, efek dari pelakuan burning. Dan juga yang kita tunggu pengumuman resmi dari Coinbase, dan itu akan memompa pula harga P-Network saat ini yang masih berkisaran di angka 1,115 ya. P-Network baru-baru ini mengalami penurunan nilai yang signifikan, menghapus miliaran dolar dari kapitalisasinya. Kekhawatiran ini tentang dilusi menjadi sorotan utama karena lebih dari 1,6 miliar koin dijadwalkan untuk dibuka tahun ini. Di tengah kondisi pasar yang juga melihat penurunan harga Bitcoin dan altcoin lainnya, spekulasi tentang pembakaran fee muncul sebagai topik panas. Nah, jadi teman-teman, di saat Bitcoin mengalami bearish kemarin, dan itu berefek pula kepada P-Network Coin, dan sekarang Bitcoin sudah beralih tren ya. Sekarang sudah mulai tren bullish, harga sekarang di 1,4 miliar ke atas. Artinya market sudah menunjukkan positif ya. Sehingga untuk harga P-Network tentunya ada efek positif pula. Bahkan ini disinyalir dia akan berbalik arah pula bagi market P-Network. Nah, di tengah kondisi ini teman-teman, bahwasannya ya P-Network itu akan dijadwalkan untuk buka tahun ini ya. Dan di kondisi market sekarang spekulasi bahwasannya tentang pembakaran koin P muncul sebagai topik panas. Jadi sebagai pembicaraan panas ini bahwa P-Network ini akan membakar tokennya. Pembakaran token, sehingga ini betul-betul sebagai acuan untuk meningkatkan harga Bitcoin dan juga sambil menunggu info-info positif listing di Coinbase dan exchange lainnya. Bagaimana sebenarnya potensi pembakaran koin ini bisa mempengaruhi harga P-Network? Pembakaran P-Network Bitcoin bisa menjadi katalis kenaikan harga. Pelepasan unlock token P-Network yang akan datang menjadi salah satu penyebab anjloknya harga P saat ini. Data menunjukkan bahwa lebih dari 118 juta token akan dibakar bulan ini. Jadi pelepasan unlock itu teman, tentunya pihak dari core team itu akan melakukan pembakaran terhadap koin P-Network ya. Dan itu setiap bulan pasti developer itu melakukan pembakaran secara bertahap. Dan ini untuk bulan Maret ya, kita menunggu ya, burning token atau burning koin ini dari pihak core team. Sementara itu dalam 12 bulan ke depan sekitar 1,6 miliar token dengan nilai sekitar 1,4 miliar US dollar akan dilepas di pasar dengan rata-rata 136 juta token dibuka setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan itu akan dibuka dan juga di burn. Nah, efek dari burn itu pasti di tiap bulan dia ada kenaikan secara signifikan. P-Network masih mengalami lebih banyak unlocking di masa depan. Menurut CoinMarketCap saat ini terdapat 6,84 miliar token yang beredar, sementara supply maksimum mencapai 100 miliar token. Itu menurut data di CMC. CMC mengatakan bahwasannya supply yang ada di CMC itu 100 miliar token, tapi di CoinGecko hanya 11,1 miliar token. Kita mempercayai data yang ada di CoinGecko untuk para pioner ya. Jangan mudah terkecoh dengan data yang ada di CMC, karena CMC ini banyak manipulasi data
dan ini pun sudah disoroti oleh komunitas P-Network secara global. Pelepasan token dalam jumlah besar biasanya berdampak bearish bagi harga kripto karena meningkatkan jumlah token yang beredar dan mengurangi nilai token yang sudah ada. Selain itu, harga kripto sering turun sebelum pelepasan token dalam jumlah besar tadi. Memang mengalami penurunan saat dibuka ya atau unlock koin, tetapi dari unlock koin itu akan ada imbal balik ya dari melakukan burning terhadap token P-Network ini. Untuk mengatasi dampak negatif ini, proyek kripto seringkali melakukan burning, pembakaran token, yaitu mengirimkan token ke alamat mati sehingga tidak dapat diakses atau digunakan kembali. Proses ini membantu mengurangi jumlah token yang beredar dan dapat memompa harga. Nah, dari efek unlock membuat koin itu menjadi turun bearish, teman-teman. Tentunya langkah dari developer atau pihak core team P-Network, Vocalis ya, mereka pasti akan melakukan pembakaran rutin, yaitu pembakaran token secara bertahap setiap bulannya. Karena setiap bulan developer itu pasti membakar tokennya, dan efek positif dari pembakaran token harga pasti bullish dan naik ya. Nah, ini kita lagi sedang menunggu jadwal untuk bulan Maret ini ya, disinyalir dan sangat ditunggu-tunggu momen core team itu melakukan pembakaran token. Nah, jadi koin ini kalau sudah dibakar, jadi yang unlock yang tadi membuat pemicu harga turun secara signifikan, maka dengan pembakaran token ini akan membalik market yang darinya tren bearish menjadi ke tren bullish ya untuk kenaikan harga. Nah, ini yang kita harapkan lagi, yang sangat kita harapkan, pengumuman dari Coinbase akan muncul di X, sehingga ini sebagai acuan, sebagai motivasi bahwasannya koin ini benar-benar akan bullish dalam waktu dekat. Dan ini teman-teman optimis ya, saya yakin ini akan bullish dalam bulan Maret ini, tinggal nunggu momen saja karena market saya lihat level supportnya sudah bertahan, tidak lagi dia menyentuh di 1,08, bahkan ini terus menaik ya untuk menembus level resisten. Artinya dengan peningkatan level support yang selalu menguat, yang tidak akan jebol lagi, apalagi untuk menembus $1 sepertinya sangat sulit sekali. Ini developer sudah mulai galau, sudah mulai untuk mengincar token koin P-Network ini untuk membeli secara bertahap karena tidak dikasih harga murah oleh para pioner seluruh dunia. Jika P-Network menerapkan pembakaran token ini dapat membantu meningkatkan harga dengan mengurangi supply yang beredar. Tentunya dengan pembakaran token ini itu berdampak menaikkan harga, itu pasti karena supply yang beredar itu berkurang ya. Dua pendekatan untuk pembakaran token P-Network. Dilansir dari CoinPeak, terdapat dua pendekatan utama yang dapat dilakukan untuk pembakaran token P. Pertama, dengan membakar token milik pioner yang tidak menyesuaikan KYC dan tidak melakukan migrasi ke mainnet. Nah, jadi bagi pioner yang tidak melakukan KYC itu, ya maka token-token itu akan di-ban, akan dibakar, sehingga ya mengurangi pasokan. Dengan mengurangi pasokan itu, dan ini akan berefek harga akan naik. Diperkirakan terdapat 12 juta pionir yang telah melakukan migrasi, sementara pada puncaknya P-Network memiliki lebih dari 50 juta penambang. Jika token pioner ini yang tidak bisa KYC dibakar, jumlahnya bisa sangat besar dan berdampak signifikan terhadap harga. Nah, jadi yang gagal KYC atau migrasi, teman-teman, token-token itu otomatis kan dia hilang, tidak masuk ke wallet atau P-Wallet mainnet si pioner ya. Token ini tentunya tindakan dari core team akan melakukan burning, pembakaran secara besar-besaran, dan ini betul-betul akan efeknya untuk memompa harga P-Network. Nah, ini disinyalir bulan Maret ini ya, bulan Maret ini dia akan melakukan burning itu. Maka kita tunggu saja momennya, tetap rapatkan barisan dan selalu positive thinking terhadap P-Network bagi pioner sejati di seluruh Indonesia. Pendekatan kedua adalah membakar sebagian biaya transaksi yang dihasilkan oleh ekosistem P-Network. Saat peluncuran mainnet, P-Network memiliki sekitar 100 aplikasi ekosistem, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Biaya transaksi dari aplikasi-aplikasi ini dapat dialokasikan untuk burning, sehingga membantu mengontrol supply token dan meningkatkan nilainya di pasar. Nah, jadi samping itu teman-teman, burning ini akan juga
biaya transaksi aplikasi ini dapat dialokasikan untuk earning. Jadi biaya-biaya dari aplikasi itu bisa dipangkas, dialokasikan ke pembakaran token sehingga bisa mengontrol supply yang ada ya dan meningkatkan nilainya di market atau di pasar di bursa platform kripto ya. Tuh. Oke teman-teman, itu saja informasi yang saya sajikan, semoga bermanfaat dan semangat terus para pioner data Indonesia. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.